Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Sehat semua ya anak-anak. Baik, kita lanjut lagi materi kelas 11 semester 2. Temanya masih tentang kegiatan sehari-hari ya. Jadi yang dibahas adalah seputar kegiatan kalian sehari-hari. Seperti yang sudah kalian pelajari di bab sebelumnya, yaitu mempelajari tentang alat transportasi yang biasa kalian gunakan untuk datang ke sekolah ya. Nah, untuk bab 22 ini apa ya yang dipelajari? Hai, silakan diperhatikan slide berikut ya. Hai, seperti biasa sensei minta kalian fokus ke huruf Jepangnya ya, meskipun di bawah ini sudah ada cara bacanya. Hai, ini bacanya Maiasa goji ni okimasu ya. Artinya silahkan dicatat. Jadi Maiasa itu artinya setiap pagi. Goji ni itu artinya jam 5. Ya, okimasu di sini adalah tergolong jenis kata kerja. Ya, berakhiran masu itu kata kerja bahasa Jepang. Artinya bangun tidur. Ya, jadi Maiasa goji ni okimasu artinya setiap pagi saya bangun tidurnya jam 5. Ya. Apa sih yang akan kita bahas? Tujuan pembelajaran di bab 22 ini apa ya? Baik, silahkan diperhatikan slide berikut. Hai, kegiatan berikutnya adalah mite kangaemashou. Ya. Mite kangaemashou, kalian diminta untuk melihat gambar berikut ya. Kemudian memikirkan kangaemashou. Pengantar ke tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di bab 22 ini ya. Seperti kalian lihat, potret di sini adalah kegiatan rutinitas kalian sehari-hari ya, dari mulai bangun tidur, bersih-bersih, kemudian sebelah kanan adalah kalau sekarang itu kalian setiap harinya KBM daring ya. Tapi kalau misalnya Sabtu Minggu, kalian bisa melakukan aktivitas yang kalian sukai ya, atau kegiatan hobi kalian ya. Baik, tujuan pembelajaran di bab 22 ini ada 3. Ya, yang pertama kalian harus bisa menyebutkan kosakata kegiatan sehari-hari dalam bahasa Jepang. Yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan waktu. Ya, jadi waktu itu jam berapa dan lamanya berapa jam untuk melakukan kegiatan sehari-hari tersebut. Ya. Dan yang ketiga, nah di sini masuk ke pembelajaran karakter ya. Jadi ini berkaitan dengan tugas kalian harus bisa menyebutkan target ya. Target untuk melakukan kegiatan sehari-hari dalam bahasa Jepang. Maksudnya apa sensei target? Nanti sensei ulas di materi berikut ya. Hai, baik, yang pertama sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama tadi apa? Ya, menyebutkan kosakata kegiatan sehari-hari dalam bahasa Jepang ya. Hai, di sini sudah ada 5 kegiatan ya yang biasa kalian lakukan sehari-hari ya. Ada bangun tidur, berdoa, di sini diambil kosakata yang umum ya. Di sini bisa diartikan sholat ya, sembahyang atau beribadah ya. Kemudian nomor 3 adalah makan. Nomor 4 adalah datang ke sekolah atau pergi ke sekolah ya. Dan yang kelima adalah belajar di sekolah ya, atau KBM ya. Baik, silakan didengarkan. Kegiatannya adalah kite imashou. Kalian diminta untuk mendengarkan dan mengucapkan sesuai contoh ya. Hai. 1、起きます。起きます。 Baik, bangun tidur itu dalam bahasa Jepang adalah okimasu ya. Okimasu, silahkan dicermati huruf Jepangnya ya, karena ini yang harus kalian pahami dan hafalkan ya. Okimasu. Kemudian untuk berdoa atau beribadah itu bahasa Jepangnya adalah oinori shimasu ya. Sekali lagi, berdoa atau beribadah itu bahasa Jepangnya oinori shimasu. Kemudian untuk makan, nomor 3, silahkan diperhatikan. Nomor 3 makan itu bahasa Jepangnya gohan o tabemasu ya. Gohan o tabemasu. Kemudian nomor 4, pergi ke sekolah itu bahasa Jepangnya gakkoe ikimasu ya. Jadi kalau pergi ke sekolah ya, ini tempat tujuan ya, kata penghubungnya e. Gakko itu sekolah, ikimasu artinya go atau pergi. Ya, jadi pergi ke sekolah bahasa Jepangnya gakkoe
ikimasu ya. Kemudian nomor 5, belajar di sekolah. Kita lihat gakko de benkyou shimasu ya, agak panjang di sini. Jadi benkyou shimasu ini kosakata baru ya, atau sudah pernah diajarkan, artinya study atau belajar ya. Kemudian gakko itu tadi sudah dijelaskan ya, sekolah. Karena di sini berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan, jadi kata penghubungnya beda lagi ya, pakainya de. Hati-hati jangan keliru ya, kalau ke tempat tujuan itu tapi kalau tempat melakukan aktivitas itu de. Ya, jadi belajar di sekolah itu dibalik tempatnya dulu. Gakko de benkyou shimasu ya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada pengembangan lagi kegiatan sehari-hari. Ada jalan-jalan ya, ini yang dimaksud. Kemudian ini pulang ke rumah, ini nonton TV, ini main game ya. Kemudian tidur ya. Jalan-jalan itu bahasa Jepangnya, silahkan didengarkan. 6、ブラブラします。街をブラブラします。 Baik, jalan-jalan itu bahasa Jepangnya bura-bura shimasu ya. Jadi kalau untuk machi di sini artinya adalah kota. Ya, jadi jalan-jalan ke kota itu bahasa Jepangnya machi yo bura-bura shimasu ya. Kemudian kalau pulang ke rumah itu bahasa Jepangnya uchi e kaerimasu ya. Jadi uchi itu rumah, kaerimasu itu pulang ya. Jadi pulang ke rumah, rumahnya dulu ya, uchi e kaerimasu. Kemudian nonton TV atau melihat TV bahasa Jepangnya terebi yo mimasu. Hati-hati anak-anak, untuk terebi di sini penulisannya adalah menggunakan huruf katakana ya, terebi dari kata television. Jadi kalau melihat atau nonton itu bahasa Jepangnya mimasu, melihat TV bahasa Jepangnya terebi yo mimasu ya. Kemudian main game dilihat game wo shimasu ya. Sekali lagi game-nya dari bahasa Inggris ya, bahasa asing, jadi nulisnya pakai katakana ya, game wo shimasu. Artinya main game. Terakhir tidur itu bahasa Jepangnya nemasu ya, nemasu. Silahkan dihafalkan, diulang-ulang videonya ya. Hai, titik-titik mas ya. Jadi di sini saya ingatkan lagi, masuk itu adalah tergolong kata kerja ya. Ini kata kerja semua ya, predikat titik-titik masuk. Baik, berikutnya bagaimana menyebutkan waktu dalam bahasa Jepang. Di sini yang akan diajarkan adalah menyebutkan jam ya. Di bab sebelumnya sudah diajarkan menit ya, beberapa. Nah, kali ini yang dibahas adalah jam sesuai gambarnya. Jam 1, 2, 3, seterusnya sampai jam 12 ya. Bagaimana menyebutkan waktu? Silahkan didengarkan. 1、1時、1時にします。2時、2時にします。3時、3時にします。4時、4時にします。5時、5時にします。6時、6時にします。7時、7時にします。8時、8時にします。9時、9時にします。10時、10時にします。11時、11時にします。12時、12時にします。Hai, baik, tolong diperhatikan anak-anak biar paham ya. Kalau kalian perhatikan ini semua berakhiran ji ya. Angka, kemudian ji. Jadi menyebutkan jam dalam bahasa Jepang itu bisa dipolakan ya. Jadi ji itu artinya jam ya.
kemudian angkanya di depan ya. Jadi kalau jam 1 itu satunya dulu.